Halo, selamat pagi. Selamat ya atas keberhasilan kalian sudah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. Sekarang kalian naik masuk ke sekolah menengah atas dan bergabung bersama kami di SMA Pius. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari materi PKN, khususnya tentang apa? Untuk bab materi yang pertama itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Subbab materi kali ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, diharapkan nanti ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian bisa lebih mengetahui bagaimana sih praktek penyelenggaraan negara dalam nilai-nilai Pancasila. Mari kita lanjut kembali. Nah, di hadapan kalian sekarang ada gambar jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ya, ini adalah para menteri dan presiden dan wakil presiden. Nah, mereka ini siapa sih? Ya, mereka ini kita sebut sebagai pejabat negara atau sering kita bilang juga pemerintah. Ya, mereka ini adalah pejabat negara atau yang kita sebut juga pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri dalam suatu negara itu merupakan syarat mutlak berdirinya suatu negara. Nah, pemerintah ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan kata lain, pemerintah juga yang nantinya akan mengelola kekuasaan negara. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Maka dari itu pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola rakyatnya, mengatur wilayahnya, dan sumber daya alam yang ada di dalam suatu negara. Nah, berkaitan dengan pemerintahan negara Republik Indonesia itu ada dua tingkatan. Yang pertama, pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah. Ya, pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan dalam arti sempit disebutkan bahwa pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Yang termasuk dalam lembaga eksekutif itu siapa saja? Ada presiden, ada wakil presiden, kemudian dibantu oleh Kementerian Negara dan LPNK. LPNK ini sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Ya, saya ulangi lagi, ini adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Sedangkan untuk pemerintah daerah itu dipimpin oleh kepala daerah. Jika daerah provinsi jelas dipimpin oleh gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Kalau untuk kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota bersama juga dengan DPRD. Ya, jelas ya, ini penjelasan secara singkat mengenai pemerintah pusat dan daerah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kekuasaan. Ingat, tadi di awal submateri kita berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, sebelum kita masuk ke sebuah sistem, kita harus tahu dulu konsep kekuasaan itu sendiri seperti apa sih. Nah, mari kita lihat sama-sama. Secara sederhana, konsep kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki. Ya. Contohnya apa? Contoh di lingkungan keluarga, ketika kalian sedang main game atau sedang menonton TV, terus kemudian orang tua kalian meminta kalian untuk belajar.
ketika mendengar perintah dari orang tua kalian untuk belajar, langsung kalian matikan TV atau matikan game, kemudian kalian belajar. Itu contoh simpel kekuasaan. Contoh lain di lingkungan sekolah, ketika kalian masuk ke sekolah datang terlambat, pasti nanti akan ada teguran dari guru. Ini kamu terlambat, lain kali jangan terlambat lagi. Itu sebuah contoh konsep kekuasaan, ya. Secara sederhananya seperti itu. Terus bagaimana kalau di negara? Ya, negara juga memiliki kekuasaan. Salah satu contoh simpel yang bukan pernah, tapi sering kalian dengar, negara mewajibkan untuk masyarakatnya menaati aturan yang ada, taat berlalu lintas, taat membayar pajak. Nah, itu contoh tentang kekuasaan. Nah, berkaitan dengan kekuasaan, ada macam-macam kekuasaan negara. Di sini saya mengambil 2 tokoh yang mungkin ketika di SMP sudah pernah diulas juga dengan guru kalian. Tapi saya ingin membuka kembali atau mengingatkan kembali tentang macam-macam kekuasaan negara menurut yang pertama, John Locke. John Locke di sini membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kemudian federatif. Kekuasaan legislatif itu seperti apa? Ya, kekuasaan legislatif dia yang nantinya akan membentuk dan membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif menurut John Locke, kekuasaan eksekutif itu berarti kekuasaan yang menjalankan undang-undang serta mengadili undang-undang. Jadi di sini ada 2 job, ya, 2 tugas utama dari eksekutif menurut John Locke. Selain menjalankan undang-undang, dia juga mengadili. Sedangkan untuk federatif, ini adalah kekuasaan negara dalam hubungan luar negeri, ya. Jadi kekuasaan federatif ini kekuasaan negara dalam hubungan luar negeri. Jadi yang nantinya akan melakukan hubungan bilateral, hubungan multilateral dengan negara-negara lain. Ini menurut John Locke, ya. Sedangkan menurut Montesquieu sama, ada 3 kekuasaan yang dibagi, hanya perbedaannya di sini. Yudikatif, legislatif, eksekutif, yudikatif. Untuk kekuasaan legislatif sama, jadi dia membuat dan membentuk undang-undang. Nah, di eksekutif, kalau tadi di John Locke, dia tugasnya adalah menjalankan dan mengadili. Hanya saja untuk Montesquieu, kekuasaan eksekutif itu kekuasaan menjalankan dan melaksanakan undang-undang. Sudah, hanya menjalankan dan melaksanakan undang-undang. Nah, Pak, terus kekuasaan untuk mengadilinya kemana? Nah, kekuasaan untuk mengadilinya masuk ke yudikatif. Oke, kekuasaan mengadili sudah masuk ke yudikatif. Nah, tapi di federatif kan tadi ada kekuasaan melakukan hubungan luar negeri. Nah, di Montesquieu apakah tidak ada? Ada. Kekuasaan melakukan hubungan luar negeri ini dilakukan oleh eksekutif, ya. Jadi yang melakukan hubungan luar negeri ini adalah kekuasaan eksekutif. Cukup jelas, ya. Nah, teori dari Montesquieu ini dinamakan trias politika. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pembagian kekuasaan. Ada 2 konsep pembagian. Yang pertama konsep pemisahan kekuasaan, dan yang kedua konsep pembagian kekuasaan. Bedanya apa sih, Pak? Ada bedanya.
Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk konsep pemisahan kekuasaan di sini diartikan bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Di sini berdiri sendiri kekuasaannya, jadi antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu berdiri sendiri dan tidak ada koordinasi antar lembaganya, antar kekuasaannya. Nah, contohnya adalah di sini Amerika Serikat. Kita kenal Amerika Serikat itu merupakan negara liberalisme dengan terbagi menjadi negara-negara bagian. Maka dari itu Amerika Serikat menganut konsep ini, pemisahan kekuasaan. Ya. Jadi lembaga kekuasaannya, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu dia terpisah-pisah dan tidak saling berkoordinasi, berdiri sendiri. Nah, sedangkan kita menganut konsep pembagian kekuasaan. Di sini artinya kekuasaan negara memang dibagi, tetapi tidak dipisahkan. Jadi antara eksekutif, legislatif, yudikatif memang terbagi, tugasnya jelas. Tetapi antara ketiga kekuasaan ini saling koordinasi, saling melengkapi, saling memberi masukan. Inilah konsep yang diambil oleh negara kita Indonesia, konsep pembagian kekuasaan. Nah, sekarang kita masuk lebih detail mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu sendiri seperti apa. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Artinya, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Jadi di sini lebih menitik beratkan pada fungsi lembaga tertentu. Eksekutif apa? Yudikatif apa? Legislatif fungsinya apa? Nah, ini lebih menitik beratkan pada fungsi lembaga tertentu. Nanti akan kita lihat lagi. Ada 6 kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan vertikal yang dimaksud di sini adalah berdasarkan tingkatan, ya, tingkatan dari atas ke bawah, garis vertikal turun ke bawah. Artinya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Yang dimaksud di sini adalah dari pemerintah pusat kemudian ke pemerintah daerah. Nah, untuk konsep pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan konsekuensi diterapkannya desentralisasi. Artinya secara sederhana adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk bisa mengelola kebutuhannya sendiri, terus kemudian mengelola segala macam yang ada di daerah itu. Nah, ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya desentralisasi itu sendiri. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di pembagian kekuasaan secara horizontal terbagi lagi menjadi 6 bagian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Di sini dia fungsinya mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang menjalankan adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, eksekutif, menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Di sini yang menjalankan adalah presiden. Yang ketiga, legislatif, membentuk dan membuat undang-undang. Yang menjalankan adalah DPR. Yang keempat, yudikatif. Di sini fungsinya untuk menyelenggarakan peradilan.
menyelenggarakan peradilan. Yang menjalankan siapa? Ada MA, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Kelima, ada eksaminatif. Di sini bertugas dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Yang menjalankan adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang keenam ada moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter oleh yang menjalankan adalah BI, Bank Indonesia. Ini keenam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Ada 6: konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Dari masing-masing keenam kekuasaan ini mereka memiliki fungsinya tertentu sendiri, ya. Sudah ada fungsi tertentu sendiri. Tapi antara keenam ini saling berkoordinasi, saling bekerja sama, tidak terpisahkan. Ya, itu. Sampai di sini apakah cukup jelas? Jelas ya. Kita ulang lagi dari awal tadi. Kita tahu bahwa pemerintahan di negara Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pemerintah pusat, dan kemudian yang kedua pemerintah daerah. Pemerintah pusat dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh lembaga eksekutif, yang termasuk dalam lembaga eksekutif itu nanti ada presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan LPNK. Sedangkan untuk pemerintah daerah yang menjalankan adalah kepala daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota bersama dengan DPRD. Itu mengenai pemerintahan. Terus berkaitan dengan macam-macam kekuasaan, tadi sudah dijelaskan ada dua tokoh, ada John Locke dan Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3: legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif tugasnya membuat dan membentuk undang-undang. Eksekutif tugasnya menjalankan undang-undang dan mengadili undang-undang. Ini menurut John Locke, ya, masih menurut John Locke. Ketiga, federatif, melaksanakan hubungan luar negeri. Itu 3 kekuasaan menurut John Locke. Kalau menurut Montesquieu, legislatif membuat dan membentuk undang-undang, sama. Untuk eksekutifnya, dia menjalankan undang-undang dan melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi hubungan luar negeri yang dalam hubungan luar negeri yang tadi masuk ke dalam John Locke dalam kekuasaan federatif, di Montesquieu ternyata dimasukkan ke dalam eksekutif. Dan ketiga ada yang terbaru yaitu yudikatif. Ini adalah kekuasaan untuk mengadili. Gitu. Terus kemudian untuk konsep pembagian kekuasaan terbagi menjadi 2. Tadi ada konsep pemisahan kekuasaan dan konsep pembagian kekuasaan. Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan. Untuk negara yang menganut konsep pemisahan kekuasaan, contohnya tadi sudah dijelaskan ada Amerika Serikat. Jadi kekuasaan lembaganya memang dipisahkan dan berdiri sendiri. Untuk konsep pemisahan, ya, memang dipisahkan dan berdiri sendiri. Tapi untuk Indonesia itu tidak. Memang tugasnya dibagi, ini kan tugasnya berbeda-beda. Tugasnya dibagi tetapi mereka tidak terpisahkan. Itu. Dan untuk konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, secara horizontal dan kemudian vertikal. Horizontal ya ini, vertikal pemerintah pusat ke pemerintah daerah, gitu ya. Ya, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Nanti tugasnya adalah kalian mencari
undang-undang yang mengatur tentang kewenangan masing-masing lembaga ini. Jadi MPR diatur dalam pasal berapa, Presiden diatur dalam pasal berapa, DPR, MA dan MK, BPK dan PI. Yang mencari pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan masing-masing ini. Eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Itu. Ya, cukup sekian video pembelajaran kali ini dari saya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.